Angkuh, drone malaikat maut Amerika jadi sampah usai dilibas rudal Yaman sampai hancur di udara. Ya. Sakit ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi Allah. في يوم 25 شهر 4 2024 تم Angkatan bersenjata Yaman telah menghancurkan 2 unit drone canggih militer Amerika Serikat General Atomics MQ-9 Reaper dalam sepekan terakhir. Kedua pesawat tanpa awak itu jadi sasaran rudal pertahanan asli buatan Yaman. Keberhasilan serangan rudal militer Yaman terhadap 2 unit drone MQ-9 Amerika dikonfirmasi langsung oleh Brigadir Jenderal Yahya Sare. Diungkap Sare, drone Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pertama ditembak jatuh saat melakukan pengintaian di Provinsi Al-Baida pada Selasa 21 Mei 2024. Pertahanan udara Yaman berhasil menembak jatuh MQ-9 Reaper Amerika Serikat yang sedang melakukan aktivitas permusuhan di wilayah udara Kegubernuran Al-Baida, ujar Sare dilansir FIFA Militer. Drone MQ-9 Reaper militer Amerika Serikat itu bukan yang pertama kali dihancurkan rudal pasukan Yaman. Pada 17 Mei lalu, drone yang sama juga ditembak jatuh di Provinsi Marib. Sare menegaskan militer Yaman akan terus meningkatkan kekuatan tempurnya untuk menghadapi agresi Amerika dan sekutunya Inggris. Menurut Sare, pihaknya akan terus melancarkan operasi perang sebagai bentuk solidaritas terhadap warga jalur Gaza Palestina yang hingga saat ini menjadi korban kekejaman agresi militer Israel. Angkatan bersenjata Yaman terus mengembangkan kemampuan pertahanannya untuk menghadapi agresi Amerika Inggris terhadap negara kami, ujar Sari. Kami akan terus melakukan operasi militer dalam kemenangan bagi rakyat Palestina yang tertindas sampai pengepungan dicabut dan agresi terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza dihentikan, katanya. Sehebat apapun Amerika Serikat pasti tetap akan kami lawan dan hancurkan. Israel dalam bahaya. Krisis di Israel sebabkan kudeta militer dan juga pembentukan negara Palestina. Israel sedang dilanda krisis politik setelah Menteri Kabinet Perang yang juga mantan Jenderal Angkatan Darat Benny Gantz berseteru dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Gantz mengancam akan mengundurkan diri kecuali Perdana Menteri Netanyahu menerima rencananya untuk menyelesaikan konflik Gaza yang dapat mengarah pada pembentukan negara Palestina. Seorang pakar hubungan internasional mengatakan kepada Sputnik bahwa Tel Aviv menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menyelesaikan perang Gaza di tengah kerja keras dalam negeri. Rencana Gantz untuk menyelesaikan perang Gaza melibatkan demilitarisasi jalur Gaza dan juga pembentukan pemerintahan sipil multinasional di wilayah tersebut. Gantz menetapkan batas waktu rencana ini pada 8 Juni. Netanyahu menyatakan bahwa menyetujui tuntutan tersebut akan mengakibatkan kekalahan bagi Israel dan pembentukan negara Palestina. Mengomentari perkembangan ini, pakar hubungan internasional yang berbasis di Tel Aviv mengatakan bahwa rencana Gantz, jika diadopsi, pada akhirnya akan menghasilkan pembentukan negara Palestina, sesuatu yang diterang ataupun ditentang keras oleh faksi Zionis yang saat ini mengendalikan pemerintahan Israel.
Netanyahu kemudian mendapati dirinya dalam kesulitan karena memberikan konsesi kepada Gantz dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang sebelumnya mendesak Netanyahu untuk menyatakan bahwa Israel tidak memiliki niat untuk membangun kendali militer atas Gaza, akan menyebabkan pemimpin Zionis seperti Bezalel Smotrich dan juga Itamar Ben-Gvir menarik dari diri koalisi pemerintahan dan sebaliknya. Ini jelas merupakan krisis terbesar dalam sejarah Israel, dengan alasan bahwa pemerintah Israel kini berada di ambang kehancuran. Dia juga menyoroti aspek lain dari masalah ini, yaitu Gantz dan Gallant adalah mantan jenderal Israel. Mungkin ada risiko kudeta militer, karena jika Gantz dan Gallant, mereka adalah mantan jenderal dan mantan kepala staf umum, memutuskan untuk merebut kekuasaan dan memanggil mantan rekan mereka, maka tindakan ini berarti kudeta militer di Israel, penggulingan Netanyahu dengan meyakinkan dia untuk melepaskan kekuasaannya. Selain itu, menyetujui usulan Gantz juga akan menjadi masalah bagi Netanyahu karena Netanyahu kemungkinan besar akan menyerukan pemilu dini. Pemilu yang pasti akan membuat Netanyahu kalah jika tidak ada kecurangan yang terlibat, menurut pakar tersebut. Apakah dia memberikan konsesi kepada Gantz atau tidak, Netanyahu mungkin sedang menghadapi kehancuran pemerintahannya dan akhir karir politiknya. Mengenai kunjungan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan ke Israel yang diperkirakan akan mengedepankan pembicaraan dengan Netanyahu, Sipis berpendapat bahwa Sullivan pada dasarnya mewakili kepentingan Partai Demokrat Amerika Serikat yang saat ini memegang kekuasaan.